Salam sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Saya menyapa dari tempat saya menikmati udara yang segar saat ini. Kiranya para sahabat semua ada dalam keadaan baik dan kebahagiaan meliputi Anda pada saat ini di tengah-tengah usaha kita bersama untuk memerangi pandemi COVID-19 yang pada minggu ini kembali memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan. Sahabatku yang budiman, salah satu isu penting untuk kita diskusikan dalam kacamata hermeneutik adalah munculnya kembali polemik di seputar kasus Gereja Kristen Indonesia Jemaat Yasmin atau yang biasa disebut dengan polemik kasus GKI Yasmin. Kita semua yang mengikuti pemberitaan kasus GKI Yasmin dari waktu ke waktu hingga saat ini, tentu kita paham betul apa yang sebetulnya terjadi dalam kasus pembangunan gereja yang tidak pernah tuntas, bahkan ada kesan bahwa pihak-pihak tertentu memperkeruh suasana dengan membiarkan apa yang sudah seharusnya menjadi hak dari satu komunitas keagamaan, yaitu jemaat GKI Jalan Yasmin di Bogor, untuk menikmati hak mereka bisa beribadah, memiliki rumah ibadah, dan pada akhirnya mereka beribadah dengan tenang. Polemik ini muncul kembali ketika Wali Kota Bogor menyatakan secara publik bahwa ia sudah bisa menyelesaikan polemik pembangunan gereja GKI Yasmin, dan menurutnya solusi yang terbaik dalam rangka menyelesaikan kasus pembangunan gereja ini adalah dengan menyediakan tanah yang baru atau dengan istilah relokasi, di mana gereja dapat dibangun tetapi dengan tempat yang baru atau tempat yang berbeda dan berbeda dari lokasi yang menjadi tempat dan hak dari gereja jemaat GKI Yasmin. Menurut pemerintah, setidaknya yang diwakili oleh wali kota, ia mengatakan bahwa penyelesaian dengan relokasi itu adalah sebuah penyelesaian yang terbaik, dan apa yang dinyatakan oleh seorang pemimpin daerah itu memperlihatkan kepada publik, baik publik di Indonesia bahkan publik internasional, itu sebagai sebuah capaian dari kerja-kerja yang memperlihatkan sebuah sikap yang paling baik yang dapat dicapai oleh seorang pemimpin daerah untuk mengusahakan keadilan bagi seluruh komponen masyarakat, terutama bagi warga Kristen yang memiliki hak untuk menikmati kebebasan beragama dan beribadah. Apa yang dinyatakan oleh pemimpin daerah ini kemudian mendapat dukungan dari beberapa orang, bahkan termasuk dari mantan pemimpin dari lembaga agama Kristen yang ada dalam tubuh persekutuan gereja-gereja di Indonesia, yang menurutnya bahwa relokasi adalah jalan keluar terbaik dari usaha yang sudah lama dinantikan, usaha yang sudah lama diupayakan agar pembangunan gereja ini dapat terwujud, dan pada akhirnya apa yang diharapkan dengan suasana kebebasan beragama, beribadah itu terwujud.
dan itu dikenakan kepada jemaat GKI Yasmin. Teman-teman yang budiman, apa yang menjadi polemik atas kasus pembangunan gereja jemaat GKI Yasmin ini menjadi menarik ketika kita melihat bahwa problem yang sesungguhnya melatar belakangi peristiwa mengapa berlarut-larutnya pembangunan gereja GKI Yasmin itu tidak bisa diwujudkan, itu menjadi sesuatu yang kemudian tidak ditemukan akar penyebabnya, yang memperlihatkan kepada kita bahwa kita sudah memindah isu menjadi isu relokasi. Padahal prinsip penting dari pembangunan gereja yang seharusnya menjadi hak jemaat GKI Yasmin itu sebetulnya yang perlu ditelaah dan didekati secara kritis dalam rangka kita memastikan bahwa hidup dalam perbedaan di tengah-tengah keragaman yang ada di Indonesia, di tengah-tengah kemajemukan yang ada di Indonesia, kita semua sepakat bahwa dasar-dasar dan pilar-pilar hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila menempatkan semua orang, semua kelompok, warga masyarakat, suku, agama, dan afiliasi politik punya hak yang sama di bawah payung negara yang namanya negara Pancasila. Sehingga atas nama kesetaraan di muka hukum, seharusnya kita tidak pernah melupakan sejarah. Bahwa sejarah mengatakan bahwa di semua tingkatan hukum yang ditempuh oleh jemaat GKI Yasmin, mereka memenangkan. Dan mereka mencapai sebuah pernyataan dan statement hukum yang jelas bahwa jemaat GKI Yasmin berhak untuk mendirikan rumah ibadah di tempat di mana mereka memiliki lokasi, yaitu di Jalan Yasmin. Karena itu relokasi bukan solusi. Relokasi justru mengaburkan persoalan yang sebenarnya. Bahwa persoalan yang sebenarnya, mengapa ada semacam diskriminasi? Mengapa ada semacam tindakan yang tidak berdasarkan hukum? Bahkan hukum kemudian dikebiri dengan tindakan-tindakan yang ingin mengalihkan bahkan mengaburkan isu yang sebenarnya dari situasi yang dihadapi oleh jemaat GKI Yasmin. Teman-teman yang budiman, di bawah payung Pancasila kita memiliki kerinduan yang sama bahwa seluruh anak bangsa yang menjadi bagian dari negara ini, bangsa ini, semua punya hak yang sama. Dan kalau konstitusi sudah menyatakan bahwa sebuah kelompok agama itu memiliki hak, mengapa kita takut untuk mengambil sebuah sikap politik dalam rangka memperjuangkan hak-hak kelompok yang kita katakan minoritas? Kalau memang itu sesuai dengan koridor dan dalam bingkai hukum yang berlaku di Indonesia yang menempatkan seluruh komponen bangsa itu setara di hadapan hukum, dan atas nama kesetaraan itu kita menghidupi sebuah falsafah Pancasila di mana perbedaan itu rahmat, dan kita ingin agar semua yang menjadi putra-putri Indonesia itu menikmati kebebasannya. Karena itu dalam kesempatan ini, teman-teman yang budiman, relokasi bukan sebuah solusi yang terbaik. Tetapi percayalah bahwa negara ini didirikan oleh semua orang yang mencintai perbedaan. Dan kita semua sepakat dengan Pancasila sebagai pilar utama dalam rangka memperjuangkan kesetaraan antara semua anak bangsa. Karena itu, kita semua sepakat bahwa relokasi bukan solusi, bukan jalan keluar, karena itu mengalihkan dari semangat bahwa undang-undang atau konstitusi tidak boleh kalah oleh tekanan politik, bahkan tekanan massa siapapun di belakang dari usaha untuk merelokasi hak jemaat GKI Yasmin untuk mendapat hak mereka beribadah dengan membangun gereja. Karena isu yang penting adalah semua orang yang ada di Indonesia punya kepentingan yang sama terhadap negara ini, dan karena itu
kita mendorong terus agar jemaat GKI Yasmin memiliki hak untuk membangun gereja, beribadah dengan tenang di tempat yang mereka rindukan, yaitu di Jalan Yasmin yang sekarang ini. Demikian catatan saya terkait dengan polemik seputar relokasi pembangunan gereja jemaat GKI Yasmin. Kunjungi terus channel Hermeneutik sebagai seni memahami, dan sampai bertemu kembali.